ini ada tanggapan dari Muhammad Mirza nih. Oke, kalau gitu Mas, soalnya kita selalu belajar hal yang sudah diimplementasikan. Harusnya bisa mendalami hal yang belum di production atau implementasi, kalau bisa. Hehehe. Oke. Ini pertanyaan atau ini kayaknya tanggapan yang tadi, Mas. Tanggapan yang mana nih tadi dari Mas Mirza. Ini ada lagi nih Mas dari Anonymous. Anonymous nih siapa sih? Untuk Mirza, saya pernah masuk ke tim yang sudah ada proses deployment-nya. Jadi saya harus adaptasi yang udah ada dan bagaimana improvisasi. Itu pernah kejadian. Dan saya juga pernah masuk ke tim yang belum ada apa sama sekali. Cuma dibilang gini, bro, kamu masuk nanti tebang alas ya. Seberapa banyak alasnya? Ya pokoknya banyak dah gitu. Ya udah saya bikin dari nol gitu. Dan dengan kita yang ngatur spesifikasi tanpa ada desain arsitektur awal, ya saya dan tim yang bikin desainnya. Tapi ya hajar aja, easy kok. Bahagia ngerjainnya. Dibayar. Halo? Halo. Oke. Yang Anonymous itu nggak ada sih materi perkuliahan. Karena gap antara dunia kuliah dengan industri itu cukup lebar. Tetapi saya bersyukur beberapa universitas itu sudah mendukung beberapa universitas sudah mendukung pengembangan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Terakhir sih saya ngajar di Fasilkom UI di jurusan komputernya itu. Nah, itu udah pakai GitLab, bro. Project untuk bulanannya, bukan bulan, untuk tugas semesternya mereka pakai GitLab, udah pakai CI/CD. Saya bilang saya pakai materi ini. Udah pakai belum? Udah Mas, udah katam. Jangan materi itu Mas, udah tahu. Yang lain aja, mate dah saya kan nggak bikin materi lain gitu. Ternyata mereka udah sangat tinggi gitu, untuk proses itunya, sampai bahasa pemrogramannya aja beberapa universitas itu masih fokus kepada PHP untuk pemrograman webnya. Nah, saya nanya, kalian codingnya pakai apa? Bebas Mas, saya sih pakai Node.js. Kalau saya pakai Django Mas. Wow, banget gitu kan. Ternyata ya sudah ada universitas yang memang ikut perkembangan gitu. Terus selain UI, saya ke mana ya? Bentar, ITS. Saya itu teknologi 10 November ya, bukan Ekstensi Teknologi Surabaya. Surabaya. 10 November. Itu untuk politekniknya udah bagus juga, udah pakai implementasi. Beberapa kampus di Surabaya juga udah. Paling itu sih update. Saya beberapa kali diajakin ngajar di kampus biasanya. Dari sana saya update. Oke. Ini dari Mas Mirza lagi nih, Mas. Katanya kalau mau konsultasi lebih lanjut, bisa kemana? Waduh, agak privacy ya. Gimana nih, Mas? Mau konsultasi berbayar atau konsultasi tidak berbayar? Itu dia. Saya bisa dikontak di Telegram. Username saya masih sama, @tuanpembual. @tuanpembual. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi, bisa ke Telegram @tuanpembual. Tadi kembali ke awal ya, Boleh. bahwa untuk berkonsultasi itu saya bukan minta dihargai, tapi kita punya kesibukan masing-masing. Kalau kalian chattingnya jam 12 dan tidak dibales, ya maklum aja gitu ya. Ya, betul. Jadi itu namanya attitude, bukan karena ke saya, tapi saya pernah ngajarin materi namanya cara bertanya yang baik. Betul. Nih, dari Mas Awal Setianto. Mas, bagi seorang fresh graduate, untuk bisa menjadi DevOps Engineer, berapa tahun Mas standarnya? Kemudian, bahasa pemrograman dan tools apa aja sih yang harus dikuasai secara khususnya? Maaf. Saya lulus udah jago. Artinya, saya berproses dalam kuliah. Makanya saya berharap orang-orang yang, karena saya perantauan ya, saya aslinya jauh dari, saya lahir di pulau terdepan Indonesia. Tahu kan definisi pulau terdepan? Jadi saya benar-benar kuliah, dan di fase kuliah itu saya mulai nyari pengalaman. Jadi ketika saya lulus kuliah, ya udah saya udah nyaman aja, tinggal kerja aja. Sampai saat ini saya belum pernah ngasih ijazah legalisir sebagai syarat untuk kerja. Saya nggak pernah ditanyain, Mas kuliahnya
Eskon kan? Iya. Oh ya udah gitu. Tapi pada nggak percaya, mas sebenarnya Eskon nggak sih gitu, kok gini banget gitu kan? Artinya saya berprosesnya lebih awal dari orang yang fresh graduate. Tetapi untuk ditanya berapa tahun, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa untuk menjadi profesional di semua bidang kita butuh waktu 10.000 jam. Jadi kalau pengen jadi profesional sebagai tukang main Rubik, maka harus main Rubik selama 10.000 jam. Itu masih senior banget lah. Biasanya memang proses tidak pernah mengkhianati hasil. 10.000 jam tadi itu bisa kalian hitung sendiri ketika kalian belajar DevOps 10.000 jam itu bisa ditempuh satu hari kalian belajar DevOps selama 10 jam. Coba dihitung berapa tahun. Perkiraan saya sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Itu kalau udah 10.000 jam itu senior ya. Saya sudah jago banget gitu. Nah, tinggal dihitung aja gitu. Kalau experience saya berani ngomong, experience saya sejak 2010. Berapa? Sejak 2010. Oh, oke. 2010 itu saya mulai bekerja. Saya mulai kuliah itu 2009. Saya harusnya kuliah itu 2008, tetapi setelah lulus SMA saya nggak kuliah dulu karena nggak lulus di fakultas yang diinginkan. Jadi saya kerja dulu, baru setahun kemudian saya kuliah 2009. 2010 saya udah mulai bekerja, lulus kuliah ya saya tetap melanjutkan pekerjaan aja. Gitu ya. Jadi bagi saya sih mubazir kalau kuliah itu cuma K3. Kampus, kantin, kos. Itu bagi saya mubazir banget ya. Kan kuliah masih dapat subsidi, bro. Enak ya? Iya, betul. Oke. 32 pertanyaan sudah terjawab. Mungkin ada lagi nih. Nanya Ot, boleh kok. Wah, ini banyak nih pertanyaannya. Apa? Dari Anonymous lagi. Mas, sebelumnya mohon maaf karena telat gabung webinar hari ini. Oh, berarti Anonymous tuh dari orang yang berbeda-beda, Mas. Iyalah. Jadi gini, Mas. Perusahaan tempat saya bekerja memiliki divisi programmer dan divisi operasi. Teknologi di sini masih konvensional dan semua server on-premise. Apakah DevOps culture bisa diterapkan pada server on-premise? Apakah ada kelebihan dan kekurangannya jika dilakukan pada on-premise? Langkah-langkah apa aja nih yang perlu dilakukan untuk migrate dari waterfall atau agile ke DevOps? Cukup banyak pertanyaannya. Oke. DevOps tadi tidak masalah dengan servernya masih konvensional atau on-premise. Yang penting dengan ada implementasi DevOps, ada beberapa pekerjaan itu yang bisa jadi lebih efisien. Targetnya kan efisiennya. Caranya ya banyak cara. Tapi kalian harus definisikan dulu. Sebenarnya masalah di kantor saya itu apa? Nah, kalau udah nemu masalahnya, tinggal di-solving pakai cara berpikirnya DevOps. Ya. On-premise sama itu nggak ada kelebihan dan kekurangannya ya masing-masing lah. Kubernetes juga bisa kok dipasang di bare metal. Itu aja. Jadi kalau Kubernetes bisa dipasang bare metal ya nggak ada masalah kan. Kalian mau ngetes pakai container atau enggak. Tinggal berpikir aja. Terus untuk migrasi. Migrasinya itu kebalik ya. Migrasinya itu dari waterfall ke agile. Sedangkan DevOps itu kalau sudah agile itu baru ada DevOps kulturnya. Langkah-langkah yang penting pertama adalah untuk menuju kesuksesan ya. Biar lebih sukses itu adanya instruksi dari orang yang paling atas. Itu biasanya lebih cepat. Instruksi ini dalam artian direktur misalnya gitu itu sudah setuju dengan planning kita. Nah, itu yang kedua. Terus usahakan proses yang dikerjakan itu iterasinya pendek-pendek, mulai dicicil-cicil. Jadi tidak bisa langsung gede-gede. Mayor-mayor rilis itu nggak bisa. Dan usahakan tidak mengganggu bisnis as usual sebesar mungkin. Jadi ya bisnis tetap jalan, migrasi tetap jalan, instruksi tetap oke. Paling itu sih.
Sudah cukup terjawab ya. Ya, terus habis itu nanti nge-hire konsultan. Oke. Lain? Yang lain mana? Masih jam 21.21 nih. Masih cukup panjang ya waktunya. Mungkin kita batasi 10 menit lagi kali ya. Boleh. Dah? Nggak ada pertanyaan ya? Mana nih? Ya. Nggak ada. Mana nih teman-teman? Setelah saya jelaskan pasti dia ngomong gitu, ternyata belajar DevOps susah. Enggak sih. Iya. Enak kok belajar DevOps itu. Nah, belajar DevOps yang enak itu pertama, kalau kalian sudah sukses untuk memiliki nilai jual atau nilai tawar, kalian bisa bekerja dengan bebas. Kayak saya pernah bekerja yang, Mas, benernya jatah cuti kita berapa sih? Unlimited, Mas. Oh, oke. Gitu kan. Ya udah saya ketik gimana? Oh, saya lagi di ini, Mas, di Surabaya. Kerjaan selesai, aman. Terus saya pernah touring ke Aceh, KM0 gitu, bawa laptop. Sampai sana saya ngetik di depan pantai. Wow. Kerjaan. Wah, ada lagi nih. Dari Mas Mirza lagi nih, Mas. Mas, maaf newbie katanya. Hubungannya DevOps dengan ITIL apa ya? Saya mengakui bahwa saya lebih newbie kalau ngomongin ITIL. ITIL itu metodologi untuk infrastruktur sebelum DevOps ada. Saya baru tahu ITIL setelah saya tahu DevOps. Dalam kenyataannya ya itu tidak bisa menjawab tantangan itu saat ini. Makanya dibutuhkan pendekatan lain. DevOps saat ini cukup lebih banyak membantu pekerjaan di tren industri 4.0. Paling itu sih jawaban dari saya. Oke. Sudah 34 pertanyaan terjawab nih. Mungkin ada lagi dari teman-teman semua sebelum saya tutup nih pertanyaannya. Sepi ya? Rame. Cuma nggak bisa ngomong aja. Ini kalau ngomong lebih rame nih. Iya ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang malas ngetik juga kali ya. Gimana nih? Gak ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup mengerti atau sudah cukup pusing nih teman-teman semua? Atau sudah cukup mengantuk nih? Oke, kayaknya nggak ada lagi nih, Mas. Mungkin dari Mas Estu ada yang mau disampaikan? Apa ya? Dari saya cukupkan begitu. Yang ikut dari kemarin, saya ucapin terima kasih banget. Terus saya terkenal, ucapan saya sangat pedas. Jadi kadang saya kelupaan. Kata-kata saya wow banget dah. Semoga tidak ada yang sakit hati. Saya tidak berniat untuk menyakiti. Memang saya belajar dengan cara yang lebih keras. Ceritanya saya itu belajar kayak gini, Mas, laptop saya error. Jawabannya apa? Oh, ya udah, kan error aja. Dalam artian ya, saya harus bisa ngomong ke mereka, Mas, saya itu nggak bisa error masang printer dan kawan-kawannya gitu loh. Itu harus ngomongnya lebih jelas. Di situ saya belajar bagaimana sih bertanya yang baik itu karena saya mengalami bertanya yang sadis banget dah pokoknya. Mas, saya error. Oh, ya, gitu kan. Kamu nanya apa? Gitu. Kayak gitu. Jadi, apa lagi ya? Itu kata-kata saya agak pedas, terus belajar ya, yang abah lah ya, belajar. Terus, ketika kalian mengalami fase stuck itu kayak, waduh, kok rasanya susah banget sih, Mas, belajar kayak gini. Kok susah banget lah, kayak di fase ambang kita putus asa ya. Saya pernah mengalami fase itu, saya cuma ngomong kayak gini. Itu terjadi ketika saya ngerjain skripsi, saya udah menyerah karena codingnya susah banget. Saya cuma punya motivasi gini. Skripsi itu bukan saya satu-satunya yang mengerjakan saat ini di dunia. Dan orang-orang sebelum saya itu sukses mengerjakannya. Kenapa saya nggak bisa? Terus ketika saya error, apa yang saya kerjakan ini, itu mungkin tidak satu-satunya di dunia. Dan mereka sukses melewatinya. Dan mereka sukses buat belajar. Kenapa saya kalah?
Iya. Itu sih motivasi saya buat diri saya sendiri. Nah, ya tabat sampai akhir. Tip, itu aja. Terima kasih buat waktunya. Kontak-kontak aja saya di Telegram atau lihat blog saya. Terus kalau mau request materi yang butuh dibahas, ya nanti saya pikir-pikir buat tulis di blog. Karena sudah banyak sederetan pertanyaan yang harusnya saya tulis. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Oke, buat teman-teman semua, sekali lagi kalau misalnya memang mau konsultasi nih sama Mas Estu atau mau banyak diskusi, bisa langsung ke Telegramnya. Tuan Pembual ya, @tuanpembual. Sama kalau misalnya teman-teman ada waktu untuk belajar nih, pengen baca materi nih tentang DevOps, bisa langsung intip blognya Mas Estu di Tuan Pembual juga gitu. Tapi buat teman-teman semua perlu diingat kalau misalnya emang mau diskusi, tolong ya, mungkin etikanya dijaga gitu. Jadi jangan jam 12 malam nanya-nanya gitu, atau nggak ngeping ping 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 pe 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 pe. Jangan ya, mudah-mudahan Kalau P teman-teman itu semua langsung juga. auto block ya. Kecuali teman Banyak dekat kan zaman sekarang gitu ya. kecuali teman dekat, temannya sebelah, PPP lu ngapain bro? Enggak, gue bosen. Nah itu gak apa-apa, itu teman dekat. Nah, itu perlu diingat ya. Oke, terima kasih ya Mas Estu atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya juga selalu bermanfaat. Buat teman-teman yang nonton juga semakin semangat nih belajarnya. Keingintahuannya juga semakin tinggi dan perbanyak juga latihan gitu. Karena tanpa latihan juga kita nggak akan bisa tahu masalah-masalah ya. Yang paling saya ingat sih kemarin ya, kita harus banyak cari masalah, kalau kata Mas Estu gitu ya. Karena kita biar bisa tahu nih cara men-solve-nya tuh seperti apa gitu kan. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Mas Estu. Nah, sesi selanjutnya kita bakal membahas nih dan ngasih tahu beberapa informasi mengenai sekolah digital Chelsea, khususnya sekolah DevOps. Tadi kan sebelum kita masuk ke sesi materi, saya sempat berbincang-bincang sama teman-teman yang sudah bergabung mengenai sekolah DevOps. Sekolah DevOps Chelsea dan sekolah digital Chelsea itu seperti apa. Nah, saat ini akan dijelaskan oleh teman saya. Beliau juga salah satu dari tim sekolah digital Chelsea, namanya Kak Alif. Halo Kak Alif, udah ada di tempat ya? Ayunda. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, Baru kabar ketemu lagi baik. nih. Karena kita WFH juga ya. Iya, jadi benar. nggak ke kantor-kantor. Ada sebulan lebih? 2 bulan. Oh, udah 2 bulan. Kak. Iya, 2 bulan. Kita via Zoom aja. Itu juga kayaknya terakhir bulan kemarin ya, Iya. ngobrol. Mas Estu, Oke. makin gemuk aja, Mas. Oh, saya udah turun berapa kilo ini? Sumpah, turunnya jauh banget. 15 kilo kayak turun. Waduh, keren tuh, 15 kilo. Oke, Kak Alif, mungkin ada informasi yang mau disampaikan oleh Kak Alif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Ayunda. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, teman-teman? Oke, yang pertama thank you untuk Ayunda, untuk Mbak Ayu, tim BDV ya, sudah menyelenggarakan webinar yang keren ini. Mudah-mudahan sih bisa jadi manfaat yang banyak banget untuk teman-teman yang join. Ini saya lihat ada cukup banyak yang join di webinar dan bertahan sampai akhir di hari kedua, itu keren banget. Thank you juga buat Mas Estu, mudah-mudahan jadi amal jariah Mas, jadi ladang pahala. Ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nama saya Rizky Alif Irfani, saya adalah CMO dari Chelsea Evolution Indonesia, sekaligus juga tim marketing dari Sekolah Digital Chelsea. Ini saya diamanahkan untuk sedikit menyampaikan tentang sekolah DevOps. Ini saya lihat sih beberapa nama peserta, ada nama-nama lama nih yang udah pernah ikut ke webinar kita juga, jadi mungkin udah tahu ya. Saya mau share screen deh. Dikit sih, cuman ada beberapa slide aja. Sebentar. Oke, udah tampil? Belum ya? Oke. Nah, langsung aja. Saya mau mengawali dengan sebuah kalimat. Jadi,
kita dari Sekolah Digital Chelsea itu percaya, yakin bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup sejahtera. Nah, salah satu caranya adalah dengan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan atau pekerjaan yang mereka inginkan. Jadi itu sebenarnya salah satu misi utama kenapa ada Sekolah Digital Chelsea. Jadi mungkin teman-teman, saya mau jelasin sedikit. Chelsea Evolution Indonesia itu adalah sebuah perusahaan ya. Jadi PT Chelsea Evolution Indonesia. Nah, Sekolah Digital Chelsea itu adalah salah satu produknya, salah satu unit bisnisnya. Nah, Sekolah DevOps itu adalah salah satu apa istilahnya ya, sekolah lah, salah satu materi dari Sekolah Digital Chelsea. Nah, Sekolah DevOps sendiri itu apa sebenarnya? Ya, program mentoring online, tapi tatap muka, jadi live, seperti ini. Kalau sekarang kan teman-teman cuma bisa ngetik ya, jadi yang kelihatan mukanya cuma kita doang. Kalau di dalam Sekolah DevOps itu live 2 arah, jadi teman-teman nanti ada mukanya juga. Ketika nanya juga, ngomong, jadi nggak perlu ngetik, jadi benar-benar real time teleconference itu selama 16 minggu bareng para instruktur yang memang berpengalaman, mereka memang praktisi di bidangnya. Salah satunya adalah Mas Estu Fardani, beliau adalah salah satu instruktur di Sekolah DevOps. Beliau sudah kita anggap sebagai keluarga dari Chelsea. Beliau salah satu instruktur terbaik kita juga. Cara ngajarnya disiplin, tegas, tapi impact-nya bagus banget ke para siswa. Jadi materi bisa diserap dengan dengan sangat baik. Durasinya 16 minggu, goalnya adalah ngebantu teman-teman untuk jadi DevOps engineer, kuasai skill-nya, siap kerja di industri, dan ada jaminan dari kita, teman-teman bisa dapat kerja di perusahaan ataupun di startup. Teknologi terus bergerak ya, jadi sebenarnya kita yakin mau belajar 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu nggak akan pernah cukup. Tadi Mas Estu juga sempat singgung tentang konsep 10.000 jam, tapi setidaknya dengan 4 bulan di Sekolah DevOps ini, kita sudah jalankan beberapa metode, kita udah susun kurikulum materinya sedemikian rupa, supaya teman-teman ketika lulus nanti, itu udah siap untuk terjun ke industri, udah siap untuk kerja. Ya nanti di kerjaan ya pasti nemuin case study baru, pasti nemuin kendala, ya itu wajar sih. Tapi seenggaknya teman-teman udah punya bekal yang cukup lah, lebih dari cukup sih kalau saya bilang. Itu tentang Sekolah DevOps. Nah ini ada beberapa benefit sih. Belajarnya sepulang kerja, jadi jam 7:30 malam mulainya. Mungkin kalau masih sekarang kayaknya banyak yang stay at home, jadi belajarnya jadi nggak ada masalah dengan waktu. Cuman ketika kemarin masih normal itu, mayoritas siswa yang join adalah karyawan, jadi memang mereka ya pagi, siang, sore kerja. Malam pulang kerja, udah beres sebentar, langsung bisa ikut kelas. Materinya kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di industri. Jadi kalau kita bicara kultur DevOps beserta tools dan bahasa pemrograman yang dibutuhkan, itu kalau diurutkan banyak banget poin-poin materinya. Nah, cuman kita udah susun sedemikian rupa, ada tim kurikulum juga yang diskusi dengan para instruktur bahwa materi ini yang perlu didalemin. Oh, materi ini bisa di-skip, nanti bisa dipelajarin sambil jalan di industri. Oh, materi ini harus concern nih, harus dibahas lebih banyak. Oh, materi ini lagi banyak isunya di perusahaan, harus didalemin. Nah, custom-custom kayak gitu yang kita lakukan di Sekolah DevOps. Jadi materinya memang udah benar-benar udah kita sesuaikan dengan apa sih yang dibutuhin perusahaan umumnya dari seorang DevOps engineer itu apa gitu. Nah, itu kita sajikan dalam bentuk materi-materi di Sekolah DevOps. Kurikulumnya terstruktur, berbahasa Indonesia. Kadang suka ada yang nanya, materinya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Materinya bahasa Indonesia, terus ya berurutan ya, ada silabusnya. Teman-teman mungkin bisa belajar otodidak, materinya ada di luar sana. Mungkin sebagian bahasa Inggris. Saya nggak bilang nggak bisa sama sekali ya, bisa kok. Cuman biasanya kendalanya adalah teman-teman bingung harus mulai dari mana. Apa dulu yang harus dipelajarin.
Terus ketika ada kesulitan harus nanyanya ke siapa yang memang ngikutin progres belajarnya teman-teman. Nah itu sih biasanya kendala belajar otodidak. Jadi hadirnya sekolah DevOps ini bisa dibilang sebagai shortcut atau jalan pintas teman-teman untuk kuasai skillnya lebih cepat. Tapi tetap tidak instan ya, tetap ada prosesnya, ada kesulitannya, itu wajar lah. Tapi seenggaknya teman-teman lebih terarah. Instrukturnya kita hadirkan memang real, praktisi, berpengalaman. Jadi kita berusaha untuk tidak mengecewakan siswa yang join. Kita berusaha untuk memberikan fasilitas yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Balik lagi untuk tadi goal awal kita, untuk ngebantu Anda, untuk ngebantu teman-teman untuk bisa upgrade skill, upgrade level kerja, upgrade level finansial, dan akhirnya ya upgrade kesejahteraan hidup. Itu goal akhirnya. Terus ada jaminan kerja, tadi saya sempat singgung. Ada rekaman materi di semua sesi kelas, jadi jangan khawatir walaupun kelasnya live, tapi ada rekamannya, jadi teman-teman bisa mengulang belajar kapanpun. Ada grup diskusi juga, selain bisa diskusi di kelas, ada grup diskusi di Slack berbasis teks ya. Terus tadi Mas Estu sempat singgung tentang project dikasih nilai 0. Jadi ada istilah small project dan big project nanti di sekolah DevOps, yaitu adalah untuk membantu kita mengukur kemampuan teman-teman menyerap ilmunya sudah sampai mana. Jadi memang real, nanti teman-teman kerjakan real project sesuai dengan case-case yang biasa ada di industri. Terus benefit lainnya, cicilannya ada fasilitas cicilan, insya Allah tanpa bunga, tanpa denda, tanpa penalti, nggak ada. Jadi teman-teman nilai cicilan dengan nilai lunas sama. Kalau nilai lunas ada diskon kalau nggak salah. Tapi memang tidak maksudnya akadnya bukan berbunga. Ada treatment lanjutan setelah lulus. Jadi kalau udah lulus dari sekolah DevOps itu nggak kita lepas. Ada treatment lanjutan kayak update materi karena teknologi terus berkembang. Tambahan materi seputar soft skill misalnya, teman-teman kesulitan interview, kesulitan bagaimana berbicara, materi tentang public speaking, atau mungkin ada kesulitan bahasa Inggris ketika interview dengan perusahaan asing. Nah, itu kita bisa provide fasilitas-fasilitas itu. Nah, itu nanti ketika sudah lulus jadi alumni, nah itu treatment-treatment itu nanti akan dilakukan oleh Ayunda. Kebetulan Ayunda itu tim customer experience dari sekolah digital Chelsea. Jadi nanti setelah lulus teman-teman bakal banyak ketemu lagi dengan Ayunda sih.